Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pijakan-pijakan, kaidah-kaidah yang bisa kita gunakan sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan kita selama di dunia ini. Sehingga berbagai masalah yang kita hadapi, karena yang namanya hidup di dunia itu adalah tempatnya diuji, tempatnya masalah. Tidak mungkin ada seorang manusia hidup tanpa masalah. Nah, ketika kita harus menghadapi sebuah permasalahan, maka dengan berpegang pada pijakan-pijakan, kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran, maka insya Allah kita bisa untuk melewati untuk melewati masalah-masalah tersebut dengan cara yang baik. Dan pada kesempatan yang lalu, khatib telah menyampaikan kaidah Qur'aniyah yang kedua, yaitu kita harus berusaha menyukai yang tidak disukai. Setiap takdir yang Allah tetapkan kepada kita, ketika takdir tersebut dirasa buruk, dirasa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka yakinlah di balik takdir yang buruk tersebut pasti ada hikmah dan kebaikan yang telah Allah siapkan di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kali ini, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita beranjak pada kaidah yang ketiga yang ada di dalam Al-Quran, yaitu yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-237. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, yang artinya adalah, dan janganlah kalian melupakan untuk berinteraksi, bermuamalah dengan cara yang lebih baik di antara kalian. Ayat ini termasuk ayat yang agak panjang, di mana di awal ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in طَلَّقْتُمُوهُنَّ min qabli an tamassuhunna. Ayat ini berbicara ketika ada seorang laki-laki yang mentalak istrinya, tapi talak tersebut terjadi ketika suami istri tersebut belum melakukan hubungan suami istri sama sekali, baru menikah beberapa jam misal, tapi sudah terjadi jatuhnya talak. Wa qad faradtum lahunna fariidah, kata Allah. Dan setelah jatuh talak tersebut, meskipun sebelum terjadi hubungan suami istri, tapi si laki-laki pihak suami telah menentukan jumlah maharnya.
sekian, 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 tapi belum diberikan kepada istrinya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia wajib untuk membayar setengahnya. Fanisfu ma faradtum. Karena sudah dijanjikan, meskipun belum terjadi hubungan suami istri, laki-laki tersebut wajib membayar setengah dari mahar yang telah dia janjikan kepada istrinya yang sudah dia talak sebelum dia gauli. Tapi di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan jika si istrinya merelakan, dan jika si istrinya tidak menerima apa yang suaminya berikan tersebut berupa setengah dari jumlah maharnya, maka itu adalah perbuatan yang terpuji dari sisi istri. Tapi Allah menutup ayat sebagai nasihat kepada suaminya lagi. Wala ta'sawul fadla baina. Dan janganlah kalian melupakan untuk berbuat baik, berinteraksi dengan cara yang lebih baik di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian lakukan. Maka jika si suami ini dengan hati yang mulianya, dia akhirnya membayar sepenuh jumlah mahar yang telah dia janjikan, maka ini adalah perbuatan yang terpuji dari sisi suami. Maka maksud dari bermuamalah yang lebih baik adalah dari sisi istri, dia merelakan jatah yang seharusnya menjadi haknya. Dan dari sisi suami, dia memberikan jumlah yang lebih besar daripada kewajiban yang seharusnya dibebankan kepadanya untuk dibayarkan kepada istrinya yang dia talak tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah bermuamalah yang zalim. Yang kedua adalah bermuamalah yang adil. Dan yang ketiga yang sedang kita bahas dalam kaidah Qur'aniyah yang ketiga ini, yaitu bermuamalah yang lebih baik. Yang pertama, bermuamalah yang zalim. Ini terjadi ketika ada seorang manusia yang dia membalas kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang lain dengan keburukan. Ini adalah perbuatan yang zalim. Perbuatan yang akan menyebabkan dirinya celaka baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ketika kita perhatikan hewan yang hina saja, seekor anjing, dia akan mati-matian membela majikannya. Ketika majikannya tersebut hanya memberinya sebongkah tulang setiap hari saja, tapi anjing itu akan rela mati demi membela majikannya, demi menjaga harta benda majikannya. Itu anjing. Anjing sangat tahu bagaimana caranya berterima kasih kepada orang yang telah berjasa untuknya. Maka kalau ada manusia yang tidak tahu rasanya berterima kasih, sudah diberikan banyak kebaikan oleh orang lain, tapi dia malah menusuk orang tersebut dari belakang. Dia malah mencemari nama baik orang tersebut. Atau bahkan dia malah menyakiti fisik orang tersebut. Maka orang yang seperti ini lebih buruk daripada anjing. Maka agama Islam tidak meridhoi perbuatan bermuamalah dengan zalim. Kemudian yang kedua, bermuamalah yang adil. Yaitu ketika seorang manusia membalas kebaikan orang lain yang telah berbuat baik kepadanya dengan kebaikan yang setimpal. Dan ini adalah kadar minimal bagi seseorang ketika dia ingin untuk terlepas dari kewajiban.
Karena agama Islam mengajarkan untuk membalas kebaikan orang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seseorang yang memberimu kebaikan, fakafi'u, kata, maka balaslah dengan yang setimpal. Itu kadar minimal wajib hukumnya. Kita usahakan. Ada orang yang telah menolong kita, memberi jumlah uang tertentu, maka kalau bisa kemudian hari, tolong dia juga dengan minimal jumlah uang yang sama. Inilah yang namanya manusia. Dia tahu bagaimana caranya berterima kasih. Manusia yang berakal sehat dan berhati nurani. Kemudian jenis atau model yang lainnya dari bermuamalah yang adil adalah ketika ada manusia yang membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang setimpal. Dan dalam ajaran agama Islam, ini merupakan kadar minimal jika dia mau terbebas dari dosa. Jangan salah, dalam Islam kita dibolehkan membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Boleh, tapi hukumnya boleh saja. Tidak mendapatkan pahala, tapi tidak berdosa juga. Ketika ada orang lain yang mencela kita dengan julukan yang buruk, hei boncel misalnya, hei cabul, maka kita balas lagi, apa kamu miskin misalnya. Nah, maka itu tidak dosa, satu sama. Tapi kalau kita tambah lagi, orang lain bilang kepada kita, hei cabul, apa miskin, jelek, dan lain sebagainya, maka itu perbuatan yang melampaui batas. Tidak diajarkan dalam agama Islam. Tapi ketika kita membalas keburukan dengan keburukan yang setimpal, maka hukumnya dibolehkan, sekedar menggugurkan dosa saja. Maka ketika kita merasa untuk memiliki hawa nafsu, tidak tahan dengan cacian dari orang lain, tidak tahan dengan pukulan yang dilayangkan oleh orang lain, maka agama kita membolehkan untuk sekedar membalas dengan perbuatan buruk yang setimpal. Tapi siapa yang bisa mengukur bahwa kita sudah membalas kepada orang tersebut dengan balasan yang setimpal? Apalagi kalau perkara pukulan. Orang yang memukul kita badannya kecil. Dia pukul sekali ke wajah kita. Ketika kita ingin membalas dengan satu pukulan, badan kita besar. Bisa jadi tenaga yang kita berikan untuk memukulnya lebih besar daripada dia yang telah memukul kita. Maka alangkah lebih baik kita melakukan muamalah yang ketiga yang akan dibahas pada khutbah kedua nanti insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Muamalah yang ketiga adalah bermuamalah dengan cara yang lebih baik. Modelnya juga ada dua jenis. Bisa jadi kita membalas kebaikan orang lain dengan cara yang lebih baik. Inilah ajaran Islam yang paling sempurna. Ada orang yang pernah menolong kita dengan memberikan sejumlah uang 1 juta rupiah. Ketika nanti suatu saat kita punya rezeki, maka balaslah, berilah dia uang dengan jumlah yang lebih besar. Berilah kepada dia 10 juta, 1 miliar bahkan. Itu adalah perbuatan yang sangat terpuji. Atau minimal yang sering kita lakukan sehari-hari. Ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, maka jawablah dengan yang lebih banyak, Waalaikumsalam warahmatullah. Atau dengan sempurna, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Itu merupakan salah satu contoh sederhana
bagaimana kita menerapkan muamalah yang lebih baik. Kemudian yang kedua ini, sengaja khotib simpan di paling terakhir karena memang ini adalah satu perbuatan yang sangat sulit untuk dilakukan oleh siapapun. Bahkan orang soleh sekalipun sulit melakukan ini. Yaitu membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Memang tadi khotib sampaikan, cara yang kedua membalas keburukan dengan keburukan boleh asal setimpal. Tapi alangkah lebih baik manusia yang sangat berbudi, manusia yang sangat mulia, yang sangat utama adalah yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat yang ke-34, idfa' billati hiya ahsan. Usahakanlah untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Akibatnya apa? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Bisa jadi ketika ada di antara dirimu dan dirinya itu permusuhan, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Suatu saat bisa jadi dia itu menjadi teman dekat. Maka ketika kita punya musuh, ada orang yang tidak suka kepada kita, padahal kita tidak tahu salah kita apa kepadanya, cobalah untuk membalas keburukannya dengan kebaikan. Ketika kita bertemu dengannya, dia memalingkan muka, usahakan tersenyum saja. Yang penting kita sudah tersenyum. Kita ucapkan salah. Lama-lama dia pun pasti akan malu sendiri. Lama-lama bisa jadi dia pun akan menjadi teman dekat kita. Orang yang loyal kepada kita gara-gara kita sabar untuk membalas keburukan yang dia lakukan dengan perbuatan yang lebih baik. Maka inilah ajaran yang diajarkan oleh ajaran Islam, yang mana akan membawa keselamatan bagi kita, membawa banyak kebaikan bagi kita di dunia, yaitu bermuamalah dengan yang lebih baik terhadap sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kiranya khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wabil khusus, mudah-mudahan bisa menjadi pahala jariah bagi khatib yang menyampaikan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.